Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada PPI ya atas penyelenggaraan EduFest 2022 PPI Dunia. Ini suatu acara yang luar biasa ya. Saya kira sangat kreatif karena di dalamnya itu ada beberapa program seperti Education Expo, Writing Contest, Competition, dan Inspirational Series ya, Inspirational Dialogue. Nah, ini saya kira bagus sekali dan terima kasih, saya merasa sangat terhormat diberi kesempatan untuk menyampaikan opening speech ya bersama rekan saya, sahabat saya, Mbak Vinja Swebu, duta besar kita di New Zealand, dan tentu Mas Arya Bima, Wali Kota Bogor. Nah, temanya saya sangat senang ini ya, Overseas Education for Indonesia's Brilliant Future. Nah, Brilliant Future itu suatu kata-kata yang luar biasa. Kenapa? Karena itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ini bukan hadiah dari orang lain, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Oleh siapa? Oleh Brilliant Generation. Dan Brilliant Generation itu adalah Anda-Anda semuanya. Saya sangat bangga dengan para pengelana ilmu dari Indonesia yang akan datang ke luar negeri, termasuk ke Australia, di mana saya bekerja. Nah, saya akan sedikit mengulas ya aspek strategis ke depan itu, the brilliant future yang menjadi tema kita hari ini. Nah, tadi saya katakan bahwa brilliant future harus diperjuangkan oleh para pengelana ilmu kita, yaitu brilliant generation yang adalah millennial generation ya. Saya maksudkan dengan millennial generation itu banyak itu definisinya, tapi secara umum biasanya mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Jadi ada jarak 20 tahun ya. Nah, ini artinya apa? Jadi yang paling muda di antara kalian semuanya itu sekitar 20 tahun, dan yang paling tua, ya tidak tua ya, itu 40 tahun. Dan kita harus ingat ya, dalam pepatah ya dalam bahasa Inggris, life begins at 40. Nah, jadi ini satu kesempatan yang luar biasa. Nah, terlebih penting lagi apa? Karena kalian ini semuanya yang 20 sampai 40 tahun adalah usia produktif ya. Usia produktif, dan itu bagian dari esensial dari yang namanya demographic bonus Indonesia. Nah, berkali-kali disampaikan oleh Bapak Mendikbud ya, oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus punya generasi unggul. Nah, generasi unggul itu siapa? Ya, millennial generation ini, Anda semuanya. Kenapa? Karena sudah hampir 50% dari para pengelola ya di Indonesia ini adalah dari generasi milenial, 40-50%. Itu gejala umum, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi siapa yang punya demografi bonus, dia punya peluang besar. Nah, yang lebih unik lagi, Anda-Anda semua ini lahir dan dewasa secara politik itu ketika Anda dalam masa pancaroba geopolitik ya. We call it the geopolitical shift ya, the geopolitical shift into Asia ya, pergeseran geopolitik dunia ke Asia. Kenapa? Karena adanya demografi bonus dan kapasitas Asia yang berkembang dengan luar biasa. Dan ingat, pilar Asia itu antara lain ya, ada Cina, tapi Cina sudah tidak punya demographic bonus lagi ya. Beberapa tempat di China itu malah sudah aging ya, sehingga memberikan kendala-kendala ya tentunya ya untuk masa depan jangka panjang ya. Tapi di Indonesia kita punya demographic bonus, tapi di India mereka punya demographic bonus ya. Dan ini harus menjadi penopang, bahan bakar roket kita untuk meluncur ke depan nanti ya, ke dalam dasawarsa ke depan. Dan kualitas dari roket dan bahan bakarnya itu, SDM-nya itu yang harus dibina mulai sekarang, di mana para pengelana ilmu kita yang muda-muda ini sedang memperjuangkannya nanti di luar negeri. Nah, saya ingin kembali melihat The Rise of Asia tadi dan betapa pentingnya keberhasilan Anda dalam menuntut ilmu ya. Teman-teman, ketika tadi saya sebutkan generasi milenial itu antara 1980 sampai tahun 2000, tolong cek itu
berapa sih GDP purchasing power parity yang ada di G20 pada tahun 2000, ya kan? Relevan sekali toh. Nah, kita akan lihat bahwa ternyata ya 28% itu berasal dari Asia. Yang mungkin 30% berasal dari Amerika Utara, ya. Dan mungkin another 30% itu berasal dari European Union atau Eropa Barat, ya. Artinya samalah semuanya. Tapi hari ini ketika kita Indonesia menjadi ketua dari G20, Anda cek lagi itu. Nah, ternyata 45% dari GDP purchasing power parity yang ada dalam anggota-anggota G20 itu berasal dari Asia. Yang Amerika dan Uni Eropa malah turun, drastis turunnya, karena 50% berasal dari Asia. 10 tahun dari sekarang, 2030, itu akan lebih dari 51%, lebih dari 50% akan berasal dari Asia. So the rise of Asia is real. Tapi how to make sure that the rise of Asia is also the rise of Indonesia, and this is the most important task that you guys going to do abroad, ya, belajar ya di luar negeri. Banyak harapan kita. Yang perlu kita lihat lagi, the rise of Asia itu berbeda dengan the rise sebelumnya. Kalau dulu dunia ini banyak dipimpin oleh Uni Eropa dan oleh North America. Mereka itu, Amerika, Uni Eropa adalah negara-negara maju, negara-negara yang sudah established. Tapi 45% of the GDP purchasing power parity yang saya sebutkan dari G20 itu dari negara berkembang, dan negara berkembang punya karakteristik khusus, ya. Dia punya kelemahan-kelemahan khusus, ya. Nah, makanya itu kita men-set agenda dalam G20 ini dalam 3 prioritas yang sangat-sangat penting bagi para negara berkembang, ya. Dan itu bukan perjuangan Indonesia yang pertama. Kita ingat, kita dulu waktu deklarasi Bandung Spirit ya 55, kita sudah memperjuangkan negara-negara berkembang, ya. Juga waktu dialog ke Utara Selatan. Nah, kali ini prioritasnya itu ada 3. Pertama, tentu sangat penting, global health. Ini untuk membangun SDM yang sehat, yang berpikir cerdas dan berhati mulia, ya, yang punya kepekaan sosial. Nah, ini perlu dibina melalui global health tadi, sehat, waras, lahir, batin, itu maksudnya. Nah, ini penting untuk Anda perjuangkan dalam keilmuan Anda. Yang kedua, digital transformation. Ini juga penting. Digital transformation itu untuk meningkatkan kecepatan dari pembangunan nasional melalui digital development. Nah, ini juga prioritas kedua. Prioritas ketiga tidak kalah pentingnya itu adalah energy transformation. Kita ingin membangun dengan energi sustainable, yang energi hijau, menjadi pembangunan hijau. Nah, ini artinya 3 rangkaian prioritas yang sangat relevan dengan bidang keilmuan Anda di luar negeri yang akan Anda tempuh, apakah itu social science, apakah itu science, ya. Nah, itu menjadi, saya kira, penopang yang penting untuk pembangunan tidak hanya Indonesia tapi seluruh negara berkembang yang ada dalam G20 yang sedang kita perjuangkan sekarang. Nah, kembali pertanyaannya, di mana letak penting dan peran pendidikan? Nah, itu saya kira akan kita bahas nanti toh. Nah, pertama saya kira sistem pendidikan harus bisa mendukung the rise of Asia dan terutama the rise of Indonesia tadi, ya. Untuk apa kita punya generasi muda yang terdidik yang tidak bisa mendukung the rise of Indonesia? Nah, daya serap knowledge harus tinggi, ya. Tentu daya serap knowledge tinggi kalau kita semuanya sehat lahir batin, makanya perlu itu ada global health. Nah, ini untuk mempercepat transfer of technology, ya, transfer of technology, ya. Nah, yang kedua, tidak hanya transfer of technology. Kalau teknologi itu sudah sampai di Indonesia, dia harus dikembangkan. Maka harus ada pendidikan, harus juga mampu melakukan daya dorong bagi pengembangan teknologi yang homegrown aspek-aspeknya. Yang saya maksud dengan homegrown itu adanya kapasitas nasional untuk mengembangkannya. Nah, ini adalah Anda semuanya. Nah, tentu perlu juga kolaborasi pendidikan. Kita bangun sebanyak mungkin konsorsium-konsorsium pendidikan antara perguruan tinggi di luar negeri dan perguruan tinggi di Indonesia mengenai berbagai tema-tema strategis, energy transformation, digital transformation, global health,
kemudian sustainable use of agriculture and forest misalnya. Nah, ini semuanya penting. Nah, yang namanya konsorsium, kerjasama pendidikan harus mengarah ke sana, harus mendukung the rise of Indonesia, the rise of Asia. Tapi ilmu sosial juga penting. Bagaimana semua kolaborasi itu diciptakan dalam suasana perdamaian. Ini teman-teman yang di bidang hukum, ilmu politik, geopolitik mempunyai peran yang sangat penting. Lulusan luar negeri itu punya peran yang sangat penting nanti saat ini maupun ke depannya. Kenapa? Ilmu yang Anda serap dipelajari di luar negeri itu harus siap diaplikasikan ke Indonesia. Jangan sampai kembali ke Indonesia harus dilakukan adjustment lagi. Mulai sekarang Anda pelajari ilmu-ilmu yang namanya bisa hit the grounds and run. Jadi begitu Anda sampai Anda aplikasikan di Indonesia sudah harus bisa dilaksanakan. Nah, terakhir bagaimana menampung para lulusan luar negeri. Secara singkat saya sebutkan triple helix akan harus punya daya tampung itu, yaitu bisa pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, dan dunia bisnis. Ya, tiga-tiganya harus punya suatu semangat Indonesia Incorporated yang akan tidak hanya menampung tapi memanfaatkan secara optimal dari para pengelana ilmu. Dan saya ingatkan Anda, jangan berhenti mengelana ya. Anda bisa mengelana di Indonesia, menerapkan ilmu dari Sabang sampai Merauke, kemudian bisa lagi pergi ke luar negeri menyerap ilmu-ilmu itu. Kenapa? Karena ini penting. Yang namanya biodiversity itu sudah sunnatullah ya. Semakin Anda kaya dengan biodiversity, semakin pula Anda kaya dengan berbagai peluang. Nah, dunia ini seperti biodiversity tadi. Anda terapkan di Indonesia, mengelana lagi, memperdalam ilmu. Tidak harus di negara maju, bisa di negara berkembang. Karena apa? Kita bisa belajar juga dari negara-negara berkembang. Tapi yang paling penting bagaimana mengadaptasikan dua environmental yang berbeda tempat Anda akan menerapkan ilmu di Indonesia dan di mana Anda mengelana dan mencari ilmu di luar negeri tadi. Maka saya minta dengan mati-mati, tolong belajar yang baik, ya, tolong bersemangat juang yang tinggi, dan yang terakhir tolong pelajari semua itu sudah dalam model aplikasinya sehingga tidak lagi perlu adjustment. Saya kira itu teman-teman semua. Saya sangat berharap besar dari upaya-upaya yang Anda lakukan pada hari ini, dan saya ucapkan selamat. Dan nanti bagi yang akan berkunjung ke Australia dari luar negeri, kita punya banyak teman-teman PPI di sini, saya ucapkan ya selamat datang dan semoga bisa berkunjung setelah pandeminya ini mulai bisa terkontrol dengan baik. Demikian, terima kasih.